Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat belajar bersama dalam video pembelajaran ini, yang mana pada mata pelajaran IPA. Kali ini kita masih dalam bab materi genetika atau pewarisan sifat, yang mana pada hari ini kita akan mempelajari tentang subbab persilangan intermediate dan golongan darah sistem ABO. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang persilangan intermediate. Intermediate sendiri adalah sifat suatu individu yang merupakan sifat gabungan dari kedua induknya, di mana sifat dari kedua induknya ini sama-sama kuat. Untuk persilangan intermediate masih termasuk dalam persilangan monohibrid, karena pada proses persilangannya masih sama seperti persilangan monohibrid, persilangan dengan satu sifat beda. Yang membedakan nanti adalah hasil akhirnya, yaitu rasio fenotipnya. Pada persilangan monohibrid tidak ada fenotip yang terlihat beda dengan induknya, sedangkan pada persilangan intermediate ini terdapat fenotip yang berbeda dari induknya. Misalnya pada persilangan bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Hasil dari persilangan ini pada persilangan monohibrid itu hanya akan menghasilkan bunga mawar berwarna merah dan bunga mawar berwarna putih. Tetapi pada persilangan intermediate ini akan menghasilkan yaitu bunga mawar berwarna merah jambu dan atau merah muda dan bunga mawar berwarna putih. Langsung saja kita masuk pada contoh persilangan intermediate. Berikut contohnya. Nah, inilah contoh dari persilangan intermediate, yang mana bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih, yaitu akan menghasilkan P1-nya atau parental 1 itu M besar yaitu berwarna merah, M kecil berwarna putih. Ini parental, inilah merupakan induknya, yang mana bunga mawar merah dan bunga mawar putih. G1 atau gamet 1 yaitu adalah M besar dan untuk yang putih M kecil. Lalu F1 atau filial 1 individu dari parental, hasil persilangan dari parental ini tadi, yaitu ada M besar dan M kecil, di mana pada persilangan intermediate sifat kedua induk ini sama-sama kuat, tidak ada yang dominan dan tidak ada yang resesif, sehingga menghasilkan F1 yaitu merah muda, menghasilkan sifat yang berbeda dari induknya, yaitu merah muda. Selanjutnya, untuk menentukan F2-nya, kita silangkan F1 dengan sesamanya, yaitu M besar disilangkan dengan M besar. P2-nya yaitu merah muda disilangkan dengan merah muda. Untuk G2-nya atau gamet 2-nya ada M besar, M kecil, di mana untuk hasil F2-nya kita silangkan menggunakan papan catur, yaitu ada M besar, M kecil, yaitu langsung saja kita silangkan M besar disilangkan dengan M besar, menghasilkan M besar berwarna merah. Selanjutnya M besar disilangkan dengan M kecil menghasilkan M kecil yaitu berwarna merah muda. Lalu M kecil kita silangkan dengan M besar, itu menghasilkan M kecil berwarna merah muda. Dan selanjutnya kita silangkan M kecil dengan M kecil, yaitu menghasilkan M kecil berwarna putih. Sehingga diperolehlah rasio genotipnya, yaitu ada M besar 1, M besar M kecil 2, dan M kecil 1. Jadi untuk rasio genotipnya ada 1:2:1. Selanjutnya untuk rasio genotipnya yaitu ada merah muda ada 2 dan putih 1, sehingga diperolehlah rasio fenotipnya yaitu 1:2:1. Itulah tadi contoh dari persilangan intermediate, yang mana untuk rasio fenotipnya akan menghasilkan
bunga mawar berwarna merah, bunga mawar berwarna merah muda, dan bunga mawar berwarna putih. Yaitu untuk perbandingannya atau rasionya yaitu 1:2 dan banding 1. Selanjutnya kita masuk pada materi golongan darah sistem ABO. Golongan darah manusia pada sistem ABO ini ditentukan oleh ada dan tidaknya antigen, agglutinogen, dan antibodi agglutinin dalam sel darah. Untuk antigen sendiri ini adalah zat yang merangsang imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Dan antibodi adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Untuk kandungan agglutinin dan agglutinogen dalam golongan darah akan disajikan pada tabel berikut. Gen penentu golongan darah terletak pada kromosom autosom dan disimbolkan dengan I atau isohemaglutinogen, sehingga alel-alelnya disimbolkan dengan IA menghasilkan antigen A dan IB akan menghasilkan antigen B dan IO tidak menghasilkan antigen. Untuk fenotip dan genotip golongan darah sistem ABO akan disajikan dalam tabel berikut. Dan untuk pewarisan golongan darah sistem ABO dapat dituliskan sebagai berikut. Inilah pewarisan dari golongan darah sistem ABO. Untuk yang A, perkawinan golongan darah A homozigot dan B homozigot, kita tentukan parentalnya. Untuk genotipnya itu ada IAIA, diperoleh dari ini, simbol dari A homozigot ini adalah IAIA, dan disilangkan dengan IBIB, simbol dari B homozigot. Untuk fenotipnya, untuk IAIA itu adalah golongan darah A, IBIB itu ada golongan darah B. Lalu diperolehlah F1-nya. Untuk genotipnya itu ada IAIB. Ini disilangkan menghasilkan IA dan IB. Untuk fenotipnya itu ada golongan AB 100%. Golongan darah A, IAIA disilangkan dengan golongan darah B, IBIB, yang mana keduanya homozigot, menghasilkan untuk genotipnya ada IA dan IB. Untuk fenotipnya yaitu golongan darah AB sebanyak 100%. Untuk yang B ada perkawinan golongan darah A heterozigot dan B heterozigot, yaitu di mana P genotipnya ada IAIO disilangkan dengan IBIO, yang mana IAIO itu fenotipnya adalah golongan darah A, IBIO golongan darah B. Untuk gametnya ini ada IA dan IO untuk golongan darah A, IBIO untuk golongan darah B. Selanjutnya menghasilkan F1-nya disilangkan dengan papan catur. IB disilangkan dengan IA menghasilkan IAIB. IB disilangkan dengan IO menghasilkan IBIO. Untuk IO disilangkan dengan IA menghasilkan IAIO. Untuk IO disilangkan dengan IO menghasilkan IO. Selanjutnya diperolehlah perinciannya seperti ini. F1-nya ada IAIB, itu adalah golongan darah AB sebanyak 25%. Untuk IAIO, golongan darah A sebanyak 25%. Untuk IBIO, golongan darah B sebanyak 25%. Untuk IOIO, golongan darah O sebanyak 25%. Di mana untuk 25% ini diperoleh dari hasil 1/4 dikali 100%. Diperolehlah 25%. Yang mana satu ini kita hitung satu per satu. Dari untuk golongan darah AB 1 AB itu ada 1/4. 4 itu kita peroleh dari keseluruhan hasil golongan darah, ada 4 golongan AB, A, B, dan O dikali 100% untuk persentasinya. Seterusnya juga seperti itu. Untuk golongan darah A juga diperoleh 25% juga dari hasil perhitungan seperti ini.
1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Untuk golongan darah B dan O juga perhitungannya seperti ini. Selanjutnya untuk yang C, yaitu perkawinan golongan darah O dan A heterozigot. Untuk parentalnya, yaitu untuk genotipnya ada IOIO dan IAIO. Untuk fenotipnya, golongan darah O itu IOIO, golongan darah A itu IAIA. Untuk gametnya, golongan darah O ada IO, golongan darah A ada IAIO. Selanjutnya disilangkan dengan menggunakan pulpen catur seperti ini. IA disilangkan dengan IO, yaitu diperoleh IAIO. IO disilangkan dengan IO, diperoleh IOIO. Maka diperolehlah F1-nya IAIO itu untuk golongan darah A 50%, IOIO itu untuk golongan darah O 50%. Dari mana diperoleh 50%? Seperti ini perhitungannya, yaitu 1/2 dikali 100% sama dengan 50%. Untuk satunya, itu diperoleh dari persatuan ini, golongan darah A 1/2, 2 ini jumlah dari golongan darahnya ada 2, golongan darah A dan O, 2 dikali 100% sama dengan 50%. Begitupun juga untuk golongan darah O, itu hanya ada 1/2, ini golongan darah 2 ini, lalu dikali 100% sama dengan 50%. Jadi untuk persentase keseluruhannya, untuk golongan darah A itu 50%, golongan darah O 50%. Materi. Ya, itulah tadi penjelasan tentang materi persilangan intermediate dan golongan darah sistem ABO. Ibu harap anak-anak semua dapat mengerti dan dapat memahami pada materi kali ini. Untuk minggu depan, silahkan anak-anak pelajari tentang materi dihibrid, persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Nah, sekian dari Ibu untuk materi pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.